dulu. Oke, saya buka dulu. Oke, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-11 sebelum tatap muka kakak-kakak ya. Jadi minggu depan kita udah tatap muka, bertemu secara langsung, ya kan? Nah, jadi sebelum mulai kita doa dulu ya kali ya. Kak Ambali, silakan. Boleh dipimpin doa. Baik, untuk memulai kegiatan kita malam ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini udah pertemuan yang ke-11 tatap maya ya kakak-kakaknya. Pertemuan terakhir kita di modul 2 ya sebelum tatap muka. Nanti yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi minggu depan gitu ya. Nah, sekarang kakak-kakak sehat semuanya ya kakak-kakak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin share kakak-kakak ya. Saya izin share dulu. Nih, apakah udah terlihat kakak-kakak? Udah ya? Udah ada. Oke, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kakak-kakak, saya akan selalu mengingatkan kakak-kakak kesepakatan bersama gitu ya. Yang pertama, saya berharap kakak-kakak tetap menyalakan kamera gitu ya. Yang kedua, mematikan mikrofon. Nanti kakak-kakak akan diberikan kesempatan ya untuk berbicara, dan silakan nanti boleh dibuka mic-nya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya. Jadi saya berharap kakak-kakak fokus pada kegiatan pada hari ini gitu ya. Kemudian juga menghargai waktu bersama. Jadi saya pikir kita mempunyai kesibukan masing-masing. Kakak-kakak juga mempunyai kesibukan. Saya berharap kita hari ini tepat waktu, menghargai waktu kita bersama gitu ya. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi kakak-kakak silakan nanti boleh menggunakan fitur chat untuk bertanya ataupun menyampaikan sesuatu, boleh gitu ya. Dan juga fitur-fitur lainnya, kakak-kakak boleh menggunakan fitur tepuk tangan, jempol, kemudian ada lambang hati, trompet. Silakan kakak-kakak boleh gunakan untuk memberikan mungkin apresiasi kepada teman-temannya gitu ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ketika kita belajar daring gitu ya kakak-kakak ya, gangguan teknis itu adalah suatu hal yang wajar gitu ya. Mungkin di kamera kakak-kakak ada yang rusak, mungkin ya silakan dinonaktifkan gitu ya. Kemudian kalau terlempar nanti silakan dikomunikasikan gitu ya kakak-kakak agar lebih mudah kita memahaminya gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak kita sekarang sudah di modul 2.1. Saya screenshot ini. Keterampilan mengajar PJOK gitu ya. Nah, ini merupakan ketiga ya kakak-kakak ya, pertemuan ketiga dari modul 2.1 gitu ya, terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif gitu ya. Nah, pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi ini ya pembicaraan kita ya. Kemudian halo kakak-kakak, tujuan dari kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil
berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, nanti di sini kakak-kakak akan berdiskusi lagi nih, kakak-kakak. Jadi kita hari ini hanya berdiskusi gitu ya. Kemudian kita juga akan memperkaya ya kakak-kakak ya, mencari referensi sebanyak mungkin gitu ya. Agar kita bisa memberikan inspirasi antar peserta, kemudian meningkatkan efektivitas. Nah, karena memang ketika kita saling berbagi, kemudian kita saling sharing, ya, di situ juga akan terdapat banyak referensi yang akan kita temukan, gitu ya. Seperti pengalaman belajar, mungkin boleh dijadikan sebagai referensi. Kemarin yang disampaikan oleh Kak Yuni juga memberikan banyak referensi kepada kita bahwa untuk menarik perhatian peserta didik, Kak Yeni kemarin membuat pembelajaran yang beragam, kemudian juga ada yang mencoba memodifikasi gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak, agenda kita sesi ini pertama kita akan berburu referensi, iya kakak-kakak ya. Kemudian berbagi referensi, tugas gerak, kemudian yang terakhir refleksi. Nah, jadi kakak-kakak akan diminta ya untuk berburu referensi gitu ya, mencari ide-ide baru mungkin di dalam pembelajaran yang akan nanti kakak-kakak tuangkan ke dalam spreadsheet gitu ya, Google Doc yang akan saya kirim nanti. Jadi kakak-kakak silakan perkaya diri melalui referensi penyajian tugas gerak gitu ya, karena memang referensi dari kakak-kakak ini banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin salah satunya dari Q ya, Q ataupun isyarat pembelajaran. Boleh menggunakan tangan, fluid, suara, secara verbal maupun non verbal yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian kakak-kakak, nah kita review singkat ke kakak terkait P1 dan P2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang kemarin sudah kita lakukan. Ada yang masih ingat kakak-kakak? Di P1 dan P2, di P1 kita membahas terkait 9 aspek dan 4 kriteria gitu ya. Betul ya kakak-kakak ya? Nah, kemudian ada yang masih ingat gerakan dari 9 aspek? Kita kemarin melakukan long time memorizing ya. Silakan Kak Ambali mempraktekkan, nanti Kak Eti yang menebak. Silakan coba. Boleh, silakan Kak Ambali, saya Eti, coba silakan. lakukan. Oke. Tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Di 9 aspek dulu ya kakak-kakak ya. Iya. Oke. Gimana? Keterlibatan aktif siswa. Oke. Coba Kak Eti, coba Kak Ambali coba. Nah, saya yang nanya Kak Ambali tebak iya. Udah lupa. Oke. Yang kita apa dulu? Pembelajaran berdiferensiasi. Mantap. Oke, betul. Oke, nah kita foto sekali. Apa namanya tuh? Iya. Masa lupa dah. Iya. Pemrograman dan pentahapan konten kembali. Pemrograman dan pentahapan konten. Kemudian kayak ini. Sana. Memang harus gaya ke Hambali senjata kita ya. Jadi mengingatkan kita gitu ya kakak ya, dengan mempraktekkan secara langsung itu akan membuat ingatan kita semakin lama gitu ya. Ingatnya semakin lama. Namanya kan long time memorizing ya. Jadi mengingat dalam jangka waktu yang panjang dengan cara mempraktekkan. Nah, kemudian lagi 4 aspek kriteria pengalaman belajar. Ada yang masih ingat? Kak Epi mungkin salah satu boleh? Oke. Boleh? Open mic Kak Epi. Open mic boleh? Yang bagian iya pas saya lost koneksi oke ya Kak. Jadi tidak dapat saya yang iya yang. Oh, lost connection. Iya yang oke ya. Kalau yang ini Kak Epi.
eh ini kemudian setelah berlari saya pun lupa ini. Saya kalau dapat yang 4 Ini. ya Kak sehari Ini kan tapi ini Kak Yeni yang tahu Kak Yeni ya. Itu Kak Yeni, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran gitu ya. Saya pun kadang lupa tapi udah mulai ingat-ingat juga gitu ya. Nah sekarang satu lagi ini kemudian gini ini apa ya ini ya? Yang ingat yang 9 aspek naknya, yang 4 aspek. Yang 9 aspek. Oke. Oke, jadi ini Kak Yeni sesuai dengan level, kemudian pengalaman peserta didik. Oke, sebentar. Oke, masih ingat ya kakak-kakak ya? Ingat. Kak Dani, boleh Kak Dani? Coba Kak Eki berikan satu gerakan kepada Kak Dani, boleh? Berikan ke Kak Dani yang 9 aspek pembelajaran. Kita review P1 dan P2. Umpan balik Kak Ramadhani gimana umpan balik? Nah, gimana umpan balik? Jangan digenggam kemudian dibuka. Oke, digenggam kemudian dibuka. Oke, kalau yang begini Kak Dani, terus oke, masih ingat Kak Dani? Terus depan, yang pertama. Tujuan. Oke, sip, mantap. Berarti masih ingat. Oke, nah oke kita lanjut ke review kita P2. Ya, yang P2 ini kita kemarin semari kita sudah belajar terkait pertama ada 3 hal yang kita pelajari kemarin kakak-kakak. Kira-kira ada yang masih ingat? Mendapatkan perhatian anak ya Kak. Ya, betul. Oke, betul. Yang kedua? Menahapkan konten dan aspek organisasi. Ya, betul. Menahapkan konten dan ya, betul. Yang ketiga? Isyarat atau cue pembelajaran. Oke, isyarat cue dan pembelajaran gitu ya. Jadi ada 3 aspek, 3 hal yang kita pelajari di kedua. Yang pertama kita mendapatkan perhatian murid. Jadi sebagai guru PJOK kita harus bisa memahami gitu ya kondisi yang ada di lapangan sehingga kita bisa dapat memberikan perhatian kepada peserta didik sehingga mereka memperhatikan kita gitu ya. Kemudian juga menahapkan konten. Nah, penahapan konten ini juga kita tidak sembarangan gitu ya. Tentunya melalui tahap-tahap gitu ya. Dimulai mungkin dari yang lebih mudah, kemudian baru ke yang lebih sedang, kemudian yang lebih komplit mungkin gitu ya kakak ya. Kemudian juga isyarat cue dalam pembelajaran. Nah, isyarat ini juga penting kakak-kakak ketika kita melakukan proses pembelajaran dan itu juga berdasarkan tingkat anak-anak gitu ya. Ada yang di SD mungkin kita isyaratnya itu berbeda dengan di SMA. Mungkin dengan hanya tepuk tangan Kak Dani udah peserta didiknya udah berkumpul gitu ya. Mungkin dengan tweet satu kali gitu udah bisa gitu kan. Udah kumpul semua ya kan. Isyarat-isyarat seperti itu kan juga terjadi di lapangan begitu ya. Mungkin kata Kak Yeni kemarin hanya dengan senyum mungkin peserta didiknya udah bisa kumpul gitu ya. Iya kan? Nah, ini bermacam-macam, banyak sekali. Nanti kakak-kakak akan berbagi gitu ya. Akan berbagi referensi. Apa-apa sih isyarat gitu ya, cue dalam proses pembelajaran gitu ya.
syarat-syarat yang mungkin kakak-kakak belum lakukan di sekolah gitu ya. Nanti kakak-kakak akan berbagi referensi. Oh, misalkan di sekolah Kak Dani, kalau saya di sekolah saya gitu ya, mungkin Kak Dani, mungkin hanya dengan saya berdiri di lapangan anak-anak udah kumpul gitu kan. Itu kan isyarat gitu ya. Kemudian juga mungkin dengan saya tepuk tangan 3 kali berarti pembelajaran udah selesai. Mungkin, ya kan? Nah, itu kan banyak sekali yang bisa kita kita jadikan referensi dari rekan-rekan kita di sekolah gitu ya. Nah, di sini adalah tempat kita berbagi gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kemudian kita lanjut berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, jadi kakak-kakak ini nanti akan diperkaya gitu ya dengan bermacam-macam referensi dari kakak-kakak gitu ya. Mungkin di sekolah Kak Ambali berbeda dengan sekolah saya begitu ya. Mungkin saya di sini cuma satu tip fluid, itu anak-anak sudah berbaris. Mungkin di sekolah saya juga hanya dengan tepuk tangan udah bisa kumpul gitu ya. Dan itu berbeda-beda tergantung karakter murid ataupun lingkungan gitu ya kakak-kakak ya. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Nah, berburu referensi. Nanti saya akan membagi ke dalam 3 kelompok nih kakak-kakak. Jadi kegiatan kita hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi ya kakak-kakak ya. Jadi kegiatan kita hanya berdiskusi hari ini. Peserta, oke Kak Dani, sudah. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok gitu ya. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Ya, nanti saya akan mengirim breakout room-nya seperti kemarin gitu ya. Kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Nanti kakak-kakak akan berdiskusi bersama teman-temannya itu 40 menit kakak berdiskusinya. Lama sekali kakak. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Nanti kakak-kakak akan mempresentasikannya begitu ya. Nanti kakak-kakak akan seperti kemarin gitu ya. Saya akan mengirim link gitu ya. Link untuk kakak-kakak berdiskusi kelompok gitu ya. Saya coba dulu ya kakak ya. Saya coba link spreadsheet-nya. Coba saya kirim di kolom chat. Lagi di share nanti spreadsheet-nya. Oke, di WA boleh. Oke, nanti saya kirim di WA. Oke, saya coba di WA. Oke, siap Kak. Coba boleh dicek apakah spreadsheet-nya boleh bisa dibuka Kakak? Bisa, aman. Oke, aman ya. Oke, nanti saya akan bagi ke kakak ke dalam 3 kelompok gitu ya. Di dalam spreadsheet-nya itu kalau tidak salah saya itu semuanya sama kakak-kakak ya. Hal yang dibahas itu sama gitu ya. Oke. Aman ya kakak-kakak ya. Aman. Oke. Itu ada tiga hal yang harus kakak-kakak kerjakan gitu ya. Semuanya sama, nanti saya akan bagi kelompok 1, kelompok 2 ke dalam room-nya gitu ya. Kelompok 1 nanti di halaman 1, kelompok 2 di halaman 2 gitu ya. Kelompok 3 di halaman 3. Oke, saya bagi breakout room-nya dulu ya kakak-kakak ya. Saya buat breakout room-nya dulu. Ada yang ingin tanyakan ke kakak? Cukup ya? Cukup? Cukup.
Oke. Waktunya 40 menit. Saya akan coba bagi ke Aris di sini. Kak Febri kembali ke ini saja. Kayak satu orang. Ada. Oke kakak, yang di main room ini kelompok 1 ya kakak ya. Di main room ini kelompok 1 ada Kak Aris. Kak Aris Menandar kelompok 1, dia ya nanti di slide 1. Kemudian breakout room 2 ada Kak Dani. Kak Ramadhani ya. Kemudian di kelompok 3 ada Kak Epi. Kak Epi nanti kakak-kakak yang satu kelompok dengan Kak Epi itu mengerjakan di slide 3 gitu ya kakak-kakak ya. Yang kelompok 1 Kak Aris membahas di slide 1, slide 2-nya Kak Dani, slide 3-nya Kak Epi gitu ya. Oke, saya akan bagikan sekarang kakak-kakak. Silakan join kakak-kakak, boleh join di breakout room-nya masing-masing, silakan. Silakan Kak Dani, Kak Jai, Kak Ambali boleh kembali ke room-nya, ke main room, silakan boleh. Silakan kakak-kakak boleh ke main room, Kak Ambali, Kak Dani, Kak Febri sama Kak mana hilang nih? Kak Jainuddin, Kak Ambali, Kak Yeni, Kak Epi sudah. Kak Dani, Kak Ambali, boleh gabung ke breakout room-nya kakak-kakak? Silakan. Boleh gabung ke breakout room. Silakan gabung ke breakout room. Oke. Kak Ambali, sini aja Kak Ambali boleh? Soalnya enggak ada yang aktif. Kak Ambali di sini. Oh, di ruang utama tuh.
Oke, jangan balik. Siap. Kak Dani, Kak Febri, Kak Jai. Pak Jainuddin ya mungkin dalam perjalanan dia. Dari tadi dari Perjalanan. Surak ke Jawa ya. Oh. Oh, naik ke rumah diri kan? Ya. Oh, ya sudah di rumah lah, transitnya katanya di rumah tuh. Oh, Kak Febri. Halo Kak Febri. Ah, seorang-seorang tuh nampaknya tuh. Ah, Kak Febri. Ya, Kak Febri boleh berkolaborasi dengan Kak Hambali, gitu ya. Di Boleh berapa nak kan? pakai di satu breakout room, di yang direkam nih. Ya, nomor 1 slide 1 deh. Oke, siap. Satu. Nanti boleh kalau mau presentasikan boleh teh. Ada lambangan ya, ada panah ya. Ada panah yang kecil ya. Di samping belah kerek, samping Pakai nanti saya bisa nanti kan bisa diri anonya kan tuh dokumen tuh bisa tampilkannya kan. bisa. Tapi sementara oke. Sementara kan join ke mantau-mantau biak dulu. Oke, sip. Jadi pastikannya dulu. Bentar. Nanti yang baru gabung saya bagikan karena ada yang seorang-seorang tuh. Oke. Kak Dani, si Anu, kayak ini sampai kayak itu seorang-seorang tuh. Saya coba mulai. Iya. Udah kelihatan ya? Oke, Udah, sip. Lanjutkan lah tuh, ntar. Nah, boleh. Oke, Boleh. siap. Ada ini kasih mungkin. Ya kan boleh berdiskusi Kak Ambali dan Kak Febri terkait
Nih ya. Halo Kak Febri. Ada Kak Febri? Kak Febri sibuk kayaknya teh ya. Ada kegiatan katanya itu. Iya ini mau mengisi ini apa tuh survei lingkungan Oh iya iya enggak apa-apa Kak Febri. yang mengisi survei lingkungan sekolah nih bang. Saya yang buatnya kalau Kak Febri bacakannya aja. Oh iya ya boleh boleh Ah, boleh. nanti payah juga Kak Febri kan bisa Kak Febri nanti Kak bisa fokus juga kan. Udah kelihatan semua kayak. Eh, belum dah. Hah? Ini juga ada basah-basah dulu. Hujan nggak? Wah, banyaknya keringat.
Ngomong kita dapat nih. Udah dapat di sini pantai 3.400. Jadi 2 bulan ke 3 bulan di sini bulan aja. Soalnya kejadian ini. Kalian bilang di 3 bulan berikutnya sampai 2 kali lipat. Nah, ini model deh hitung-hitungannya ya, lanjut hati masih. Udah Kak, makasih Kak. Nangan sudah guys Nun. Hah? Aja. Kak Febri, kamu kemana nih? Silakan Kak Febri, Kak Ampali, boleh. Aman Kak Febri ya? Aman ya? Oh, lagi tes ya? Oke, silakan, boleh lanjut. Kak Freddy, ada Kak Aris. Oke. Kak Freddy, Kak Aris, saya lempar dulu ke breakout room ya, kakak-kakak ya yang ada di depan sini. Saya lempar dulu ke breakout room, nanti langsung ya gabung ke kelompoknya. Kak Aris nanti gabung ke sini. Sebentar.
Kak Freddy nanti gabung ke kelompok Kak Yeni. Boleh? Kak Yeni. Ya. Oke, tunggu lo, ntar tunggu lo. Oke, dah boleh gabung silakan. Kak Haris boleh gabung. Oke, Kak Aris, Kak Haris Wahyudi boleh gabung ke kelompoknya masing-masing. Kak Aris boleh silakan. Oke.
Oke, Kak Febri, Kak Ambali, Kak Aris, aman? Kak Aris, Kak Febri, sudah selesai kah? Kak Aris, Kak Ambali, sudah selesai? Halo, oke. Saya cek dulu ke kakak. Oh, filenya juga saya cek. Tes. Halo, kakak-kakak. Apakah sudah selesai? Udah habis ke waktunya tuh? Belum, Belum ke? masih 7 menit. Oke, sip. Oke, 7 menit silakan. Udah. Kita ada dua loh. Uang dari rokok ini, murah dari rokok ini. Kan. Aku dulu. Ya, yang kelas aku zaman sana. Sapi ya? Apa? Tahu nggak semua? Satu balik lah.
Oke. Lima menit lagi kakak-kakak. Oke. Silakan kakak-kakak. Boleh berbagi, boleh silakan. Kalau udah selesai, boleh nanti dipresentasikan. Oke, Kak Hambali. Udah selesai Kak Hambali? Kak Aris? 1 menit lagi. Silakan. Masih lama kan? 1 Bentar menit. lagi kali. Oh, oke lah. Oke, oke. Oke, jangan Oke. Ada ya masih Pak Yusuf kita lagi jalan. Oh, gitu nah. Ramai itu. Lagi ya. Ramai kami ramai. kalas, Pak, numpang kalas. Habisin apa? Oh, itu ya. Detiknya Ki, habis itu masuk silakan. Tadi yo kami gabungan kelompoknya nambah di kau tuh. Nah, Kita kan aktif, kita yang aktif dipisahkan. Boleh SP-nya angkit. aku kan izin aktif. Izin biar aku Ada langsung kawan-kawan buat aktif ya.
Lanjut Kak Basil lanjut. Tadi yang menjelaskan. Oke, silakan bergabung. Udah habis waktunya. Kalau yang kayak motor ya lama. Lah, hujan berarti ya Gi. Kejauhannya. Si Adi jauhin ini. Halo. Tahu gitu aja. Oke, Kak Dani, silakan. Yang lain boleh gabung. Saya ngerajakan lekan di. Anak kate, Dudi kelak. Oh, lekan di. Tuh Kak Ambali tang daan pagi kan tuh. Biar ke rumahnya semuanya ya. Oh pantas dia di rumah. Oh, singgah di rumah biar ya. Nak berangkat ke ano ke Jawa. Biar masih di ano tidak belum gabung masih. Oh, Ya, udah tidak gabung. masuk. Ke Epi. Nak main gitu nih, Pak. Nak main bola kan kami gitu. Hei, bisa kan aku dong. Dan anak kasih kasih Tangga pakai padahkan. Apa lagi kita satu? Mundirin tak gua untuk main ho. Dan meja pasti tak kuat tuh ya. Caranya nomor 3 ada berarti. Habisnya main teh ada ano. Ada acara Nijari di Jawa. Baru ganteng yang dulu. Nah, yang lain mana? Silakan gabung yang lain yang masih nyangkut di main room, di breakout room. Kayak ini. Kayak ini masih ngerjain tugasku kerjakan dia. Silakan gabung. Waktu kita sekitar 10 menit lagi, 15 menit. Oke, habis presentasi selesai kakak-kakak. Dan anak Kak ngerajakannya Kak Ferry ya. Apa ya? Kita bahas tuh ya. Diskusi tuh ya. Nanti bisa dijawab secara langsung boleh. Dijawab langsung boleh. Kak Yeni, Kak Freddy. Dia masih bertali berdua dulu ya kan dia. Belum bisa gabung. Mana dia nyangkutnya? Masih bertali dia berdua ya. Masih ngerjakan ya kan dia. Suruh masuk Kak Dani lewat WA mungkin. Nah. Udah lekat dengan tik. Oke Kak Jai silakan. Kak Jai hati-hati di jalan Kak Jainuddin. Yang lagi OTW. Lagi masuk ya, lekat dengan tik. Lagi saya cek dulu ya. Saya cek pekerjaannya. Oke, Kak Hambali juga udah selesai, boleh. Oke, sepak bola. Kak Yeni udah hampir selesai. Banyak sekali. Ini kan dia. Oke, ini kelompok 3 ada mau selesai di kelas kelompok 2. Oke, Kak Epi juga udah selesai. Mantap. Kelompok 1 juga udah. Saya izin share screen Bapak Ibu. Kakak-kakak. Kak Yeni udah masuk. Kak Aris, Kak. Saya izin share ya kakak-kakak ya. Oke. Darah. Nanti karena kita pikir dulu untuk lah kayak ini. Darah. Nah. Oke, kembali Kak Febri. Saya screenshot dulu kakak-kakak. Boleh. Udah ya kakak-kakak ya. Udah ya.
Oke. Yang mau tampil duluan, silakan. Dah kayak ini. Boleh kelompok 2 Kak Yeni mungkin? Sudah Kayak selesai? ini. Dah ya? Nah, dah, kita dah dah ya. Kayak ini nak bacakan tak saya. Oke, Kak Yeni di kelompok 2. Saya langsung kelompok 2 ini, bentar. Nah, ini kelompok 2. Ada Kak. Nah, penyajian tugas gerak ya, kakak-kakak ya. Freddy, Nah, nya silakan. tadi Freddy yang nak bacakannya. Boleh. Freddy upah datang ludinya. Panggil Freddy. Silakan. Kak Freddy atau Kak Yeni atau Kak Dani boleh, silakan. Bilang aja Freddy ya, ha. Saya Tidak bacakan Kak kayak ini. Ramadhani. Saya bacakan. Oke, Kak Dani. Tak anjuk nyaman belakangnya abang laki. Malam napa? Tawan ya. Oke. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami di mana yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dia ada poin A. Poin A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama ya bunyi peluit, yang kedua ya tepuk tangan. Terus yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama lingkungan pembelajaran dalam rumah matras, jaring, gawang, pun, bendera dan lain-lain. Terus yang kedua, objek-objek yang ada di tangan peserta didik. Nah, misalnya seperti berbagi bola, tali pemukul, roket, dan peralatan lainnya. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bawahkan Kak. Nah, yang C. Yang pertama berkomunikasi secara verbal memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memberikan contoh kepada peserta didik materi yang disampaikan. Terus memberikan arahan kepada peserta didik tentang materi yang disampaikan. Terus yang keempat, penggunaan waktu yang efisien. Isi ada berkomunikasi secara verbal kepada peserta didik. Terus kata-kata tidak terlalu boros dan berbelit-belit. Lanjut Kak Beri, lanjut. Yang kedua, ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak di sini hasil diskusi kami menuliskan itu bola basket. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama ada chest pass, bounce pass, overhead pass, dribbling, terus bawakan lagi shooting. Terus yang keduanya gerak yang ditampilkannya itu bola voli. Urutan yang diajarkan service, passing, smash, blocking. Terus yang ketiga ada isyarat atau cue pembelajaran. Pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama, lari jarak pendek. Isyaratnya yang digunakan biasanya bersedia, siap, ya. Terus yang keduanya lari jarak menengah. Siap, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin menambahkan, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dani ya, setelah dari kelompok 1, dari kelompok 2 yang telah menyampaikan pendapatnya ataupun diskusi kelompoknya. Tadi saya lihat juga cukup aktif gitu ya dalam proses diskusinya gitu ya, perdebatan yang mungkin biasa terjadi dalam diskusi gitu ya. Saya lihat juga sangat seru sekali tadi. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, boleh. Kalau ingin dari kelompoknya kayak ini ada menambahkan sedikit, boleh.
Silakan. Atau teman-teman yang lain mau menambahkan? Keren sekali ya, kita sudah mendapatkan banyak sekali referensi dari kelompok 2 ini ya kakak-kakak ya, dari isyarat Q pembelajaran gitu ya. Kemudian tadi mendapatkan perhatian murid, kemudian pentahapannya gitu ya. Jadi banyak sekali referensi yang kita dapatkan dari kelompok 2 gitu ya. Kita kasih reaction dulu buat kelompok 2. Terima kasih. Cukup ya Kak Dani ya? Oke, Cukup. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa nih? Kelompok 1 atau 3? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 Kak Hambali. Oke. Cepat OTW Jawai. Oh, cepat nak ke Jawa ya masalah. Oke, Kak Hambali, silakan. Oke, jadi baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama Kak Febri tentang apa ini, tentang materinya apa tadi itu? Berbagi prevensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Di sini menetapkan tanda itu seperti memberikan instruksi kepada siswa. Jadi di sini saya mengambil 2, yaitu yang verbal dan non verbal. Kalau verbal seperti menghitung 1, 2, ataupun dengan kata-kata hijau, hitam boleh, ataupun kata dan sebagainya. Itu yang verbal. Kemudian dapat juga kita sampaikan menggunakan yang non verbal seperti tangan, peluit, dan mengangkat tangan. Nah, kalau tangan kanan bagaimana, tangan kiri bagaimana, boleh, tergantung dengan guru dan kesepakatan dengan siswa. Terus yang berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor dalam pembelajaran itu banyak, salah satu lingkungan. Saya mengambil di sini faktor lingkungan itu menyita perhatian siswa. Saya fokus pada faktor yang menyita perhatian siswa seperti gawang biasanya. Kemudian kalau lapangan voli netnya koyak, itu bisa mempengaruhi konsentrasi siswa. Kemudian tiangnya entah hilang satu. Kalau atletik, matras, itu kadang-kadang membuat siswa kurang fokus dalam lingkungan pembelajaran. Terus berikutnya, yang C, siswa peserta didik mendengar dan melihat. Guru harus menyampaikan materi di area yang dapat didengar atau dilihat oleh siswa. Jadi supaya informasi dapat disampaikan dengan baik oleh siswa, guru harus dapat menyampaikan materi itu di tempat yang dapat dilihat dan didengar oleh seluruh siswanya. Terus berikutnya, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien, guru harus menyampaikan materi secara singkat. Yang kedua, untuk siswa SD biasanya SD ya, sekolah dasar, usahakan menyampaikan materi itu jangan terlalu formal, artinya siswa itu diberi kesempatan untuk bergerak yang tepat. Karena anak SD itu dia tuh tidak bisa diam di tempat. Nah, jadi harus menyampaikan materi itu boleh siswa dalam keadaan bergerak ataupun beraktivitas. Kemudian yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini saya mengambil sepak bola, yaitu siswa melakukan passing dengan kaki bagian dalam. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Saya masih mengambil materi yang sama, yaitu sepak bola. Di sini saya mengambil menggunakan peluit. 1 kali peluit, artinya bola ditendang. Kalau 2 peluit, siswa kembali ke tempat. Artinya siswa ini berpasangan. Setelah siswa itu pertama maju menendang bola, kemudian siswa kembali ke posisi awal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Hambali ya sudah memberikan referensi kepada kita. Banyak sekali ya yang kita dapat dari Kak Hambali terkait ada isyarat, kemudian perhatian, kemudian penahapan konten, juga bermacam-macam variasi yang sudah diberikan, kemudian memberikan banyak inspirasi kepada kita semua gitu ya kakak-kakak ya. Ada yang ingin berpendapat mungkin dari kelompok Kak Hambali? Atau ingin menambahkan? Atau kelompok lain? Boleh, silakan. Lanjut. Jumat Oke, terakhir. cukup. Oke, cukup.
Kemudian kelompok terakhir nih, kelompok Kak Epi. Nah, silakan Kak Epi. Boleh. Nah, oke. Kak Epi, Kak Haris, kemudian ada Kak Jainuddin tadi ya. Silakan Kak Epi, boleh dikenalkan dulu kelompoknya siapa? Nah, Kak Epi. Nah, kalau saya Oke. nambahkan nih. Kak Epi coba dulu. Saya ke. Kalau saya dulu Kak. Gampang nggak? Ada di belakang. Ah, Belum ya adanya nenek. Iya. Coba lo. Kami berdua anak sih. Mana Kak Jainuddin tuh? Iya, sudah mau dia di belakang kau ditulakannya. Betul kayaknya nih. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Oke, siap lanjut Kak Epi. Ya. Saya yang nomor 1 ya, sisanya Kak Haris ya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Evita dan Hah? Kak Haris Budi. Oh, Soal yang pertama, Mak menit lagi mendapatkan selesai. perhatian dari peserta didik. hah? Yang A yaitu menetapkan 10.15. tanda atau sebut. Lewat 2 menit atau gimana? Nah, di sini kami menjawab asumsi kami adalah dengan menggunakan sinyal visual atau suara dan menggunakan suara yang jelas. Nah, kita sebagai guru pastinya sudah mengetahui ini bahwa kita sebagai guru harus selalu berbicara yang jelas atau suara yang jelas dalam menyampaikan materi yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, dalam materi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan menetapkan aturan yang jelas. Memberikan penguasaan positif, mengadopsi pendekatan serta menjaga konsistensi. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi siswa dengan kemampuan berbeda. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artinya tidak membeda-bedakan siswa kita, baik itu siswa yang normal maupun seandainya ada di kelas kita, sekolah kita, siswa kita yang mengalami disabilitas. Nah, tidak ada perbedaan antara mereka. Jadi kita harus memberikan hak yang sama kepada siswa kita. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini kita sebagai guru harus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, misalnya cara menarik ini, misalnya kita menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, misalnya kita gunakan bola yang warna-warni, bola plastik yang warna-warni, atau menggunakan pun juga yang warna-warni supaya anak didik kita tertarik melihat warnanya saja mereka sudah mulai tertarik untuk ikut pembelajaran. Nah, yang kedua, gunakan ice breaking yang menyenangkan. Nah, ice breaking ini saya rasa juga sangat penting karena inilah ice breaking ini bisa meningkatkan semangat anak-anak kita sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, saya rasa itu. Kemudian selanjutnya penggunaan waktu yang efisien. Nah, waktu yang efisien ini misalnya dengan memberikan instruksi yang jelas, yang singkat dan jelas. Nah, kalau singkat dan jelas itu kan terasa siswa kita sudah memahami dan waktu yang kita gunakan pun lebih sedikit. Kemudian yang kedua, membuat pengelompokan siswa. Nah, ini saya rasa juga termasuk dalam penggunaan waktu yang efisien. Karena seandainya kita lakukan individu perorangan, mungkin itu akan memakan waktu yang lama. Tapi kalau seandainya kita membuat pengelompokan siswa, otomatis waktu yang kita gunakan itu lebih sedikit dan pasti efisien. Saya rasa itu saja. Kak Haris boleh menambahkan, Kak Haris? Saya lanjut yang kedua ya, Kak. Ya, Oke. silakan. Mic-nya di off-kan Kak Epi. Oke. Oke, yang Lanjut, Kak Haris. kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Oke, jadi untuk keterampilan gerak yang diajarkan keterampilan gerak dasar. Oke, yang urutannya gerakan lokomotor.
Yang dimaksud dengan gerakan lokomotor ya adalah keterampilan melibatkan perpindahan tubuh di ruang. Biasanya diajarkan terlebih dahulu karena penting untuk aktivitas fisik. Contohnya Kak, yaitu berjalan. Ya, berjalan dulu dengan langkah yang teratur. Biasanya dimulai dengan sebagai gerakan yang paling dasar. Nah, terus yang kedua berlari, masih contoh lokomotor Pak. Nah, urutannya yaitu berjalan, habis berjalan berlari. Nah, berlari kan bisa meningkatkan kecepatan gerak dari berjalan meningkatkan optik. Terus yang ke masih lokomotor yaitu berjalan, berlari, terus melompat. Nah, melompat mendorong tubuh ke atas dari satu kaki ke dua kaki. Cara sebagai itu contohnya kerja lompat jauh. Itu yang terakhir yang meloncat, mendorong tubuh ke atas dengan dua kaki, mendarat dengan satu kaki. Terus yang kedua yaitu gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor contohnya membungkuk, akan melipat tubuh ke depan atau ke belakang. Nah, nanti saya contohkan gitunya. Terus mengayun. Mengayun yaitu gerakan bagian tubuh atau seluruh tubuh ke depan dan belakang dengan gerakan yang ritmis. Terus memutar. Saya kasih aja lah, meregangkan, bergoyang. Oke, yang terakhir yaitu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif, contohnya nanti melempar. Ini maksud dengan melempar yaitu menggerakkan tangan untuk melontarkan objek atau bola ke arah tertentu. Terus yang poin yang kedua yaitu urutannya menangkap, mengendalikan bola atau objek yang bergerak menuju tubuh dengan tangan. Terus yang ketiga yaitu menendang, menggerakkan kaki untuk memukul atau mengontrol bola dengan kaki. Terus yang terakhir menggiring atau dribble, atau menggiring bola menggunakan tangan atau kaki secara berulang-ulang untuk mengontrol arah gerakan. Nah, sampai situ ya Kak. Yang ya dah blank dah. Oke, terima kasih Kak Epi, terima kasih. Sama-sama Kak. Isyarat Q Kak Epi. Syarat Q, masih untuk Q. Masih ya. Ini yang terakhir. Ini di situ ada realnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yang Haris, syarat atau cue pembelajaran. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, di sini saya mengambil gerak dasar lokomotor masih berhubungan dengan jawabannya nomor 2 dari Kak Haris tadi. Nah, isyarat atau cue yang bisa digunakan adalah saya sering sekali menggunakan fluid, aba-aba dan tangan Kak. Nah, ini karena saya mengajar di kelas rendah, jadi ketiga ini harus selalu saya lakukan karena anak-anak saya sangat menyenangi ini. Fluid, kalau suara saya itu tidak terdengar, otomatis fluid lah yang akan memanggil anak-anak saya untuk berkumpul, biasanya seperti itu. Dan untuk tiap gerakan yang saya berikan pun biasanya aba-aba ini sering sekali saya lakukan, misalnya dengan hitungan 1, 2, 3 ya, nah begitu misalnya Kak. Kemudian yang kedua, materi senam lantai. Nah, senam lantai ini kita memberikan isyarat dengan aba-aba atau instruksi gerakan, urutan gerakan yang harus dilakukan tadi di kita. Nah, bisa juga dengan menggunakan aba-aba 1, 2, 3 itu tadi. Saya rasa itu saja Kak, terima kasih. Ya belum Bu Nini. Kak Yeni kedengaran keadaan sore saya tadi Kak Yeni. Kedengaran, kena geser maju. Ya Allah di situ cara kariu deh Kak Yeni, cara kariu. Maklum lah di kantor. Kak, kami barang ya Zoom dekat kuburan jadi sapinya. Nggak kutik kuburannya Kak Yeni. Oke, terima kasih. Kuburannya ya VIP, jangan salah.
saya terlempar ya, jadi sinyal kurang bagus. Iya, Kak. KIP cukup ya, kelompok KIP ya. Ya, cukup Kak, cukup. Cukup Kak. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok KIP, luar biasa diskusinya hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Saya izin share screen dulu ya kakak-kakak ya. Saya izin share screen. Mana deh, Kak? Oke, sudah terlihat kakak-kakak ya? Udah ya? Nah, kakak-kakak tadi kakak-kakak sudah berdiskusi gitu ya. Nah, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak sudah kakak-kakak lakukan. Kemudian pesan kunci kakak-kakak bahwa semakin kaya referensi, guru dapat mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi kakak-kakak semakin banyak referensi kita itu, maka referensi itu akan menjadikan efektif di dalam proses pembelajaran kita gitu ya. Kita akan semakin lebih efektif kalau semakin kaya dengan referensi gitu ya. Tadi kakak-kakak sudah berbagi referensi banyak sekali saya lihat ya, dan keren-keren juga gitu ya. Dan saya pun ya mendapatkan banyak referensi juga dari kakak-kakak nih. Luar biasa kakak-kakak. Oke, kemudian refleksi kakak-kakak. Nah ini refleksi kakak-kakak, kita akan merefleksi apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi yang penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Ada yang ingin berpendapat kakak-kakak? Silakan. Satu orang boleh mewakili. Apakah ada informasi yang menarik gitu ya bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran? Silakan. Kak Dani, silakan Kak Dani. Boleh satu orang. Kak Yeni. Satu orang boleh kakak. Apakah ada informasi baru yang menarik gitu ya dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, dari materi yang sudah kita pelajari tadi gitu ya, dari diskusi, apakah ada yang menarik gitu ya? Silakan. Tadi kakak-kakak udah banyak sekali berbagi referensi kepada kita semua, banyak sekali saya lihat. Ada yang menggunakan bahasa verbal, ada yang non verbal gitu ya. Ada yang menggunakan fluid, ada yang tepuk tangan. Boleh silakan kakak satu orang untuk menyampaikan pendapat, boleh. Kak Dani. Silakan. Kak Dani yo. Kak Dani, boleh Kak Dani? Satu orang boleh? KIP mungkin? Kak Dani silakan. Boleh Kembali satu ya orang Kak. kakak-kakak, silakan. Ayo kembali. Kembali mungkin, boleh. Baik. Nah, lama aja nggak ada yang bunyi tuh. Baik, dari pembelajaran ini tentunya banyak sekali ya Selamatkan mereka kembali nih. Ya kan, informasi menarik yang kita dapatkan. Salah satunya bagaimana cara menginstruksikan atau menyampaikan informasi kepada siswa supaya siswa itu merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, dan beberapa faktor yang juga berpengaruh kepada siswa, salah satunya faktor lingkungan tadi ya kan, faktor keaktivitasan waktu, dan faktor-faktor yang lain. Saya rasa semuanya sudah disampaikan oleh kawan-kawan ataupun kakak-kakak dengan sangat baik, dan tentunya itu akan menjadi informasi baru ya bagi kita untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kakak-kakak juga aktif
yang disebut oleh kemudian ada informasi lebih banyak pelajaran PJOK, berikan alasannya. Ini kira-kira ada kan di ya kakak-kakak ya. Apakah ada informasi dalam atau KFP boleh? Apakah ada informasi menarik? Halo, tes. Apakah terdengar kakak? Jelas? Apakah terdengar? Silakan kakak-kakak. Halo? Boleh sampaikan, Kak? Kak Epi, Oke, silakan Kak Epi. kakak. Gantian lah. Gantian kan Kak Epi yo. Oke, silakan Kak Epi mungkin. Oke, ini slide terakhir kakak-kakak, ini dua slide lagi nih. Putus-putus. Oke, silakan Kak Epi atau Kak Yeni boleh. Kak Epi, halo tes. Iya, Kak. Oke, boleh silakan. Mana Kak Dani itu? Kak Dani yo, Kak Dani yo, Kak Dani. Nah, Kak Dani silakan jawab soalnya ya, Kak Dani. Nunggu Kak Dani ini tak jawab. Sorry, belum minta maaf dulu. Itu ada urusan nandukkan siswa lo bentar. Iya. Bentar. Paning tuh. Iya. Oke, Bentar silakan ya. Kak Epi. Ya, Kak, saya coba lah jawabnya. Wakilkan kakak ini aja. Wakilkan kakak ini. Kak Yeni kah? Suruh dia, mana dia? Cantik, enggak mau ya. Saya coba jawab Silakan Kak Epi. Ya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, tentu saja Kak, masih banyak pelajaran informasi menarik yang ingin saya pelajari dari kegiatan kita hari ini. Nah, sebenarnya sih sudah mendapat sedikit pencerahan. Dari kemarin kan sudah kita bahas, materinya pun hampir sama dengan yang kemarin, cuman yang ini saya rasa lebih detail lagi materinya. Jadi saya rasa lebih sudah banyak informasi menarik yang saya pelajari, dan tentu saja ke depannya saya masih ingin menambah referensi ketiga aspek yang kita bahas tadi itu, Kak. Jadi mungkin ke depannya juga bisa kita praktikkan, kita lakukan dalam pembelajaran kita di sekolah. Semoga kakak-kakak semua juga bisa bekerja sama, nanti kita akan menambah referensi kita lagi, kakak-kakak. Silakan. Terima kasih, saya rasa itu saja Kak Ferry. Oke, terima kasih Kak Epi ya. Jadi Kak Epi sangat tertarik sekali dengan materi ini dan ingin berkolaborasi ya kepada kita semua agar menambah referensi, agar efektivitas pembelajaran PJOK itu semakin efektif di dalam proses pembelajaran kita, begitu ya. Terima kasih Kak Epi sudah memberikan pendapatnya, luar biasa sekali hari ini diskusinya. Kita sudah berada di ujung sesi ini kakak-kakak. Jadi pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, saya pikir pun ya sangat membantu kita ya, memberikan banyak inspirasi juga, memberikan banyak referensi juga dari hasil kelompok kerja kelompoknya tadi, memberikan banyak referensi gitu ya, sehingga nanti kita berharap pembelajaran PJOK di sekolah kita semakin efektif gitu ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak, kita sudah di
Jeng Jesse, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hari Minggu depan ya kita udah tatap muka gitu ya. Yang selama ini kita hanya daring, jadi kita akan bertemu secara langsung nanti. Oke, silakan kakak-kakak, boleh dibuka kameranya semua ya. Silakan Kak Ambali, mungkin boleh dipimpin doanya dulu sebelum kita akhiri. Silakan Kak. Oke, Baru muncul dia. silakan Kak, udah selesai. Mau muncul deh. Boleh di Oke, kita udah di ujung sesi kakak. Boleh buka kameranya kakak. Musim hujan tuh kasih Kak Jai, mungkin lagi Dua jalan, same, Kak Febri, dua same, Kak gara-gara Arif, Pak Sulah boleh. ya. Hancurnya. Gara-gara Kak Pak Sulah. Ramadhani. Kak Ramadhani. Oke, silakan. Musim hujan sapi biar iya. Alah, gara-gara Pak Sulah ya. Semalam dia ibu aku. Bahujung biasanya gini dia Pimpin bahujung. doanya kakak. Ujung. Boleh Nah, pimpin doa kan? pimpin doa. Kak Ambali. Senyum sedikit deh. Oke. Ya, doa mood. Pimpin doa kan Kak Boleh Ferry? pimpin doanya. Ya, sip. Cepat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu nanti di tatap muka ya. Di kegiatan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto-foto habis ini kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Wabarakatuh. Sesi bertanya tuh iya.